Doa Rosario adalah hadiah dari Bunda Maria. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bu Bapak, Saudari, Saudara, Oma Opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Silakan saudara-saudari membaca ulang teks yang indah tadi, teks mengenai doa, di mana Bapa akan memberikan yang terbaik bagi kita yang mau memohonnya. Khususnya ketika kita memohon Roh Kudus. Pasti Dia akan mengirimkannya kepada kita. Satu renungan kecil berkenaan dengan pesta yang kita rayakan hari ini, Maria Ratu Rosario. Jadi saya tidak mengacu pada bacaan-bacaan hari ini. Sudah abad-abad awal doa Rosario amat populer di kalangan umat sebagai devosi. Doa ini dianggap sebagai hadiah dari Bunda Maria sendiri. Dan praktek doa Rosario itu meluas ke seluruh Eropa
saat Santo Dominikus itu senantiasa mengajak umatnya untuk berdoa rosario. Sejarah bulan Oktober sebagai bulan rosario sebetulnya amat miris. Saat itu pasukan Turki yang sangat kuat akan memasuki Eropa. Orang-orang Kristen itu sangat gentar dengan pasukan Turki yang amat sangat kuat dan terlatih. Dan saat itu Paus pun juga menyerukan agar seluruh umat Kristiani berdoa rosario. Berdoalah rosario saat peperangan ini terjadi. Dan menurut catatan sejarah ketika saya membuka Google, secara jumlah tentara dan jumlah kapal itu memang tidak seimbang antara pasukan Kristiani dengan pasukan Turki itu. Kalah jauh. Dan entah bagaimana pertempuran di Lepanto tahun 1571 itu dimenangkan oleh pasukan Kristiani. Pasukan Turki akhirnya mundur. Dan sebagai rasa syukur, Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober ini sebagai Pesta Maria Ratu Rosario. Karena seluruh umat Kristiani di Eropa itu berdoa rosario agar peperangan di Lepanto itu dimenangkan oleh tentara Kristiani. Saudari-saudara yang terkasih, pada penampakan di Lourdes, di Fatima, dan di tempat-tempat lain, Bunda Maria sendiri meminta agar umat Katolik berdoa rosario. Inilah hadiah yang diberikan oleh Bunda Maria. Dan sebagai hadiah, Bunda Maria amat senang dan gembira jika hadiah daripadanya ini kita gunakan dan berguna bagi kehidupan kita. Dan semoga kita pun menyayangi dan dengan tulus menerima hadiah ini. Rosario, berdoa rosario sebagai devosi, yang artinya hati kita dibaktikan kepada hati Bunda Maria yang kudus dan tulus itu. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.